selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Valencia, kamu ngapain Valencia? Gitu ya kan? Mau jadi kayak Mimi Krisdayanti. Tahu nggak? Itu sekarang jadi ngetren banget, Gemma. Karena Mimi Krisdayanti itu viral di media sosial. Soalnya mewakili Indonesia, ajangnya Wushu Internasional. Oh, jadi segala diva ya, nyanyi bisa, di politik bisa, di olahraga pun bisa. Wushu, olahraganya keren banget. Kita akan melihat ya bagaimana sih gerakan Mimi Krisdayanti ini menjadi atlet yang mewakili ke Tiongkok ya. Iya, betul. Oke pemirsa, jadi Krisdayanti mewakili Indonesia dalam kejuaraan Wushu Internasional yang diselenggarakan di Emeishan di Tiongkok tanggal 14 sampai 20 Oktober 2025. Nah, ini kita lihat ada di unggahan di media sosial. Kemudian ada beberapa foto dari Krisdayanti yang mengenakan jaket kontingen Indonesia serta kostum atlet Wushu yang memeragakan gerakan-gerakan Wushu dengan ornamen kipas sebagai senjatanya. Iya, kita akan doakan terus ya, semoga Mimi Kade dan juga para teman-teman yang mewakili Indonesia ini bisa sukses dan juga memenangkan pertandingan Wushu di Tiongkok. Tapi kalau lihat ya, Valen, ini pas lagi latihan tetap on point loh, Mimi Kade dari dandannya, kuku, betul, dan tetap bisa aksesorisnya, tidak mengganggu ya itu gerakan-gerakannya. Lihat foto-fotonya bagus loh. Jadi mungkin untuk Anda yang mulai tertarik untuk join Wushu, ini bisa jadi salah satu inspirasinya Mimi Kade. Lihat, tetap bisa terlihat cantik, bisa dandan meskipun gerakannya cukup ekstrim loh itu. Senjatanya kipas sekarang ya. Kalau tadi kita bicara soal prestasi, Gemma, kalau yang sekarang ini itu bikin emosi sebenarnya. Iya, kayaknya fenomena ya. Iya, karena berusaha untuk melanggar aturan, khususnya etle. Ya, takut ditilang, malah dicopot plat mobilnya. Jadi kita kalau lagi berkendara nih pemirsa di jalanan, mungkin sudah banyak yang memperhatikan ya, nggak motor, nggak mobil, ini banyak sekali yang mencopot nomor polisi demi menghindari tilang dari etle. Jadi pemirsa, dari tangkapan kamera etle Polda Metro Jaya, ditemui sejumlah pelanggar lalu lintas berupaya mencopot dan juga menutupi tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB saat melewati kamera pengawas etle. Ditlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap wajib memasang TNKB atau nopol. Komarudin juga menyebut pencopotan plat kendaraan bisa dikenakan sanksi pidana 2 bulan penjara atau denda hingga Rp500.000. Padahal sebenarnya cukup dengan taat berlalu lintas saja nggak sih? Nggak usah ditutup-tutupi, itu ada yang ditutup ya kan, dikasih plester warna hitam kayak lakban gitu. Atau bahkan pakai yang palsu. Iya, pakai yang palsu juga. Ini semua untuk melanggar aturan supaya nggak kena tilang dari etle. Padahal kan menggunakan perlengkapan perlindungan juga sebenarnya buat keamanan dari pengendara itu sendiri ya. Jadi rugi sendiri sebenarnya kalau melanggar. Nah, ini juga sangat menyedihkan ya Valen, karena ada yang viral juga di jejaring media sosial terkait dengan dugaan malpraktek yang menimpa seorang perempuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Apa itu yang malprakteknya ya? Jadi pemirsa, kalau informasi yang satu ini dalam video yang durasinya kurang dari 1 menit ini menunjukkan ada seseorang yang menarik kain kasa dari lubang bekas operasi pada perut bagian bawah seorang wanita. Jadi kain kasanya ini ditarik dalam tubuh dari jenazah ini ya. Dan ada 2 lubang dengan lebar yang perkiraannya ada lebih dari 5 cm. Itu mengeluarkan kain kasa sepanjang kurang lebih 50 cm. Iya, jadi kalau kita lihat ya di video Valen dan pemirsa, ada sejumlah warga yang hendak memandikan jenazah terlihat kaget atas kondisi jenazah tersebut. Diketahui korban meninggal dunia usai menjalani operasi. Mendapati adanya kejanggalan pada luka bekas operasi, pihak keluarga dan perangkat desa setempat telah mendatangi pihak rumah sakit. Dan kepada keluarga almarhum, pihak rumah sakit menyatakan luka bekas operasi yang hanya ditutup kasa telah sesuai dengan prosedur.
dan keluarga kini masih menunggu rencana selanjutnya. Jika cukup bukti adanya dugaan malpraktek, maka pihak keluarga akan melapor ke pihak kepolisian. Dan sementara jasad dari korban telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tak jauh dari rumah duka. Jadi cuma ditutup kain kasa ya, udah dijahit kembali untuk buka operasi itu ya. Jadi sebenarnya tidak sesuai kalau dari apa yang sudah dilakukan dan juga perkembangan dunia medis. Saya mau ajak Anda pemirsa, kita akan simak apa yang keterangan yang disampaikan oleh adik korban Acih Sukarsih. Tapi kita nanti akan bahas ini lagi ya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kalau yang satu ini menuai respon positif. Tapi yang respon positifnya didapatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden kita mendapatkan pengakuan sebagai presiden dari negara besar yang jadi bagian penting dalam KTT perdamaian Gaza. Ini adalah momennya pemirsa pada saat konferensi pers KTT perdamaian di Sharm El Sheikh di International Congress Center Republik Arab Mesir. Nah, ini. Jadi kalau dari videonya ya Valen ya, ini Presiden Trump memuji Prabowo Subianto sebagai sosok luar biasa dari Indonesia. Presiden Trump juga menyebut Indonesia sebagai negara besar, kuat, yang berkembang luar biasa. Kita akan melihat seperti apa statement dari Presiden Donald Trump kepada Presiden Prabowo Subianto ketika di Mesir kemarin. With us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President. Dan pemirsa, kalau kita menyoal perdamaian di Gaza, dalam KTT di Mesir dilakukan penandatanganan perjanjian perdamaian dan juga penghentian perang di Gaza. Sudah beberapa kali sebenarnya ini dibahas, dan yang jelas adalah dokumen ini ditandatangani juga oleh Presiden Donald Trump, Presiden LCC, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Terlihat juga Presiden Prabowo Subianto duduk di samping Presiden Macron pada saat prosesi penandatanganan ini berlangsung. Iya, dan kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ini di perdamaian Sharm El Sheikh juga menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk terus mendorong perdamaian dan memperjuangkan kemanusiaan di tingkat global. Sayangnya ya Valen, ini dari pihak Israel tidak ada yang datang. Oh iya, karena kalau kita lihat beberapa kali jejaknya itu sudah berkali-kali nanti oke, tapi kemudian dilanggar lagi. Yang melanggar kan selalu Israel terus selama ini. Jadi kita akan nantikan seperti apa tindakan dari negara-negara yang sudah tanda tangan ini untuk melakukan tindakan kepada Israel kalau melanggar. Dan kalau yang suka melanggar pemirsa, akhirnya nanti akan disidak. Karena kalau yang satu ini sudah mencuri perhatian publik. Kali ini dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang melakukan sidak ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Dan dalam kesempatan ini Menkeu Purbaya memeriksa kontainer yang berisi produk-produk impor. Bahan pakan ternak. Pemirsa, kita akan melihat sebelumnya Menteri Purbaya ini menanyakan beberapa hal kepada salah seorang petugas dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Bea Cukai. Kemudian ia pun meminta petugas tersebut untuk membuka salah satu kontainer Tanjung Priok. Ada apa isinya ini ya? Jadi ternyata isinya 560 paket pakan ternak impor asal Tiongkok. Nilainya pemirsa 1,24 miliar rupiah. Dan berat keseluruhan pakan dalam satu kontainer itu ternyata 14 ton. Nah, Purbaya mengatakan dirinya hanya ingin memastikan apakah data yang ia pegang dengan kondisi aktual di lapangan itu sama atau tidak. Khususnya untuk produk-produk impor yang masuk melalui jalur hijau. Ini adalah salah satu sidak untuk mengecek apakah patut atau tidak, sudah sesuai atau tidak dari data dan juga fakta di lapangan. Kita akan simak apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya berikut ini. Cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak, jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang mengambil barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Dan kedua, dari barangnya sendiri dari jumlah dari luarnya sih nggak ada masalah tuh, jumlahnya beratnya segala macam nggak ada masalah. Cuma akhirnya lagi dicek di lab sama nggak dengan apa dengan ini barang yang sebutin ini harus karantina apa enggak. Kalau nggak harus karantina, menurut saya nggak harus karantina ya udah. Tapi kalau menurut harus karantina di karantina sesuai dengan peraturan. Itu tadi pemirsa beberapa hot topic yang hangat diperbincangkan pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.